Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu ada debat lintas agama antara Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Budi Asali melawan Donditan dan Umar. Dan saudara dalam Tuhan, usai debat itu berlangsung, ada seorang perempuan yang menggunakan hijab dan dikabarkan bahwa dia bersyahadat dan syahadatnya itu hasil debat. Nah, saudara dalam Tuhan, rupanya setelah disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Soru, rupanya ceritanya tidak demikian, saudara dalam Tuhan. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Dan sebelumnya pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, shalom saudara-saudara. Saat ini saya mau memberikan sebuah informasi terkait dengan debat kemarin antara saya dan Pak Budi Asali melawan Pak Donditan dan Pak Umar. Jadi seperti yang saudara sudah saksikan dalam perdebatannya, ya, bagaimana argumentasi mereka kami hancurkan. Sebaliknya serangan-serangan dari kami tidak mereka jawab dengan tuntas, apalagi yang Umar itu, ya. Nah, tapi ketika video itu diposting di YouTube dan juga TikTok dan lain sebagainya, saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini bahwa merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Ya, makanya muncul komentar bahwa ya, Pak Esra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Bu, ya. Baik, ikuti kata-kata saya, Bu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Memang seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan. Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen, lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf gara-gara lihat perdebatan itu. No, omong kosong. Kenapa? Karena kalau itu bicara tentang Kristen, yang semua yang Kristen di situ datang dan bertemu dengan saya dan Pak Budi Asali, dan yang hadir di dalam ruangan itu kira-kira Kristen itu sekitar 10 orang saja, dan mayoritas saya kenal. Ya, mayoritas saya kenal, dan mereka juga datang ketemu dan juga memperkenalkan diri. Sementara itu cewek yang nanti dimualafkan itu saya sudah lihat itu sebelumnya. Dia sudah ada di grup Islam sana, sudah pakai jilbab. Mereka dari Jakarta itu sekitar 15 orang, dan sepertinya dia termasuk dari kelompok sana yang datang dari Jakarta. Ya, dengan kata lain, sebelum debat berlangsung dia tuh sudah Islam atau sudah ada di pihak kelompok Islam itu. Ya. Nah, mungkin saja dia memang menjadi mualaf, tapi bukan saat perdebatan itu. Mungkin saja dia beberapa saat sebelumnya sudah mau atau bersedia jadi mualaf, lalu ditunda acara syahadatnya, tunggu pas ujung akhir perdebatan supaya memberi kesan bahwa inilah hasil perdebatannya. Hasil perdebatan itu adalah ada seorang
non-Islam atau seorang Kristen yang akhirnya memutuskan jadi mualaf untuk menunjukkan bahwa ini hasil perdebatannya. Padahal itu omong kosong, itu settingan semua. Orangnya tuh sudah Islam sebelumnya atau minimal sudah ada di dalam kelompok Islam bersama-sama dengan mereka. Saya lihat orangnya kok, ya, saya lihat orangnya dia ada di grup sana sudah pakai jilbab segala macam di situ kok. Nah, nanti setelah acara debat selesai, baru mereka bikin acara itu. Nah, jadi kalau yang ngomong bilang, wah ternyata gara-gara debat itu ada yang jadi mualaf. Nah, itu kamu tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Itu semua settingan untuk menunjukkan seolah-olah mereka berhasil, padahal tidak. Ya, jadi saya yang ada di lapangan dan saya lihat orangnya. Ya, jadi saya menjelaskan ini supaya saudara yang tidak ikut tuh mengerti apa yang terjadi di sana. Jadi tidak ada orang yang gara-gara debat itu lalu memutuskan jadi mualaf, saat itu tidak ada. Tipu daya omong kosong itu, ya. Oke, itu saja penjelasan saya, klarifikasi saya, dan biarlah kita makin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Shalom Aleichem, God bless you. Baik, salam Tuhan, untuk video ini kita sudah simak ya penjelasan Bapak Pendeta Ezra Soru ya mengenai seorang perempuan yang menggunakan hijab lalu bersyahadat usai debat lintas agama, usai saudara dalam Tuhan beberapa hari yang lalu. Nah, saudara dalam Tuhan, rupanya perempuan ini dari cerita Bapak Pendeta Ezra Soru sudah kian ada dalam acara itu. Dia sudah menggunakan hijab dan dia berada di kubu sebelah. Dan saudara dalam Tuhan, seperti yang diceritakan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru, mungkin saja ya perempuan ini sedang dalam persiapan untuk masuk ke agama Islam, artinya untuk bersyahadat, tapi mungkin sampai perdebatan itu berlangsung dia belum syahadat, lalu mungkin saja ya mereka ambil kesempatan ya untuk mensyahadatkan beliau setelah atau usai perdebatan itu. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah kisahnya. Jadi supaya kita tidak bertanya-tanya apakah benar perempuan ini hasil debat ya, dia bersyahadat, dia memutuskan ikut Yesus usai debat lintas agama. Rupanya tidak demikian dari penjelasan Bapak Pendeta Ezra Soru. Nah, saudara dalam Tuhan, kita juga bersyukur di mana debat lintas agama kemarin boleh berjalan dengan baik antara Bapak Pendeta Ezra Soru dan Budi Asali melawan Donditan dan juga Umar, dan kita bersyukur acara itu boleh berjalan dengan baik ya, dan juga situasi boleh kondusif, dan kita juga boleh melihat bagaimana Tuhan mengungkapkan kebenaran demi kebenaran melalui hamba-hambanya Bapak Pendeta Ezra Soru dan juga Bapak Pendeta Budi Asali. Ya, kebenaran diungkap, ya, kebenaran disampaikan, dan banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan melalui pencerahan, melalui penjelasan yang mereka sampaikan di dalam ruang debat. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi inilah cara Tuhan ya menyampaikan firman-Nya kepada banyak orang. Mungkin banyak cara Tuhan ya yang mungkin tidak terselami dalam pikiran kita. Ya, Tuhan punya cara yang unik yang membuat firman-Nya ini semakin dikenal orang, semakin diketahui orang, semakin didengar orang gitulah. Salah satu caranya adalah melalui debat lintas agama ini. Ya, jadi kita jangan tidak mau ya menonton debat-debat agama seperti ini. Ini bagus saudara dalam Tuhan untuk menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita. Ya. Karena kalau kita melihat juga video-videonya Donditan misalnya ya, dia sering sekali membahas Kristen dan membahas Alkitab gitu loh. Tetapi kalau kita perhatikan pembahasan mereka sebenarnya banyak ngawurnya juga. Jadi dengan adanya acara seperti ini ya, kebenaran semakin terang benderang ya, kebenaran semakin terungkap, dan pastinya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan ya. Jadi dalam hal ini juga kita berdoa buat Bapak Pendeta Ezra Soru, Bapak Pendeta
Budi Asali dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya yang terjun dalam dunia debat lintas agama, supaya mereka dipakai oleh Tuhan lebih lagi melalui pelayanan mereka, melalui perdebatan mereka, ya. Tuhan menunjukkan kebenaran firman Tuhan, dan semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, semakin banyak orang yang terberkati. Dan kita doakan ya Tuhan memakai para hambanya ini dengan luar biasa, dengan hikmat yang luar biasa, dengan kepintaran yang luar biasa, sehingga melalui hamba-hambanya ini semakin banyak yang berseru Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, kita juga jangan bosan-bosannya menyampaikan kebenaran, ya, terutama kebenaran firman Tuhan, ya, dalam Tuhan, melalui khotbah, melalui media, supaya hidup kita menjadi berkat. Dan melalui firman Tuhan yang kita sampaikan juga semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati, dan pastinya kita rindu semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, tugas kita hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi yang meneguhkan pemberitaan itu adalah Allah Roh Kudus Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita memberitakan firman Tuhan, maka sudah pasti Allah Roh Kudus bekerja, dan apa yang kita sampaikan tidak berlalu begitu saja. Pasti di waktunya Tuhan berhasil, ya, berakar, bertumbuh dan berbuah, saudara dalam Tuhan, ya. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan di video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.